Selamat pagi semuanya anak-anak. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita melihat materi kita pada hari ini, pada minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana melestarikan alam ciptaan ya, seturut terang kitab suci juga ya, terang kitab suci. Nah, pada saat ini kita akan melihat salah satu dokumen gereja ya, dokumen gereja yang berbicara soal menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, nama dokumen yang akan kita lihat pada materi kita kali ini itu ensiklik Laudato Si ya. Ensiklik Laudato Si. Apa sih itu ensiklik? Nanti kita lihat. Kemudian apa juga isi Laudato Si? Nanti juga kita lihat. Nah, tapi sebelumnya secara harafiah atau secara pengertian istilahnya, Laudato Si ini diartikan sebagai suatu seruan ya, suatu seruan, terpujilah engkau ya. Si ini adalah engkau, sedangkan Laudato ini adalah pujian atau terpuji. Dengan demikian secara arti Laudato Si ini berarti terpujilah engkau. Nah, ensiklik ini berbicara tentang apa? Tentang perawatan rumah kita bersama. Nah, perawatan lingkungan, perawatan alam sebagai rumah kita bersama. Dan ensiklik ini dikeluarkan oleh Paus Fransiskus ya, Paus sebagai pemimpin gereja tertinggi di gereja Katolik ya. Dan saat ini pun Paus ini masih menjabat ya, masih dianugerahi, dikaruniai Tuhan, masih dipilih Tuhan menjadi seorang paus. Nah, oke, kita lanjut. Sebelumnya kita lihat dulu kerusakan alam seperti yang ada di bawah ini ya. Nah, kita melihat bagaimana pembuangan sampah secara sembarangan ya, pembuangan sampah sembarangan. Kemudian juga ada stop global warming ya. Di situ disebut stop pemanasan global ya. Nah, ini adalah dua dari banyak kerusakan alam yang sedang terjadi ya. Nah, misalnya banjir, tanah longsor, penebangan hutan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya tampilkan dua dari banyak contoh-contoh kerusakan alam akibat kurang pedulinya manusia terhadap rumah kita, terhadap alam, terhadap lingkungan sebagai rumah, sebagai tempat tinggal yang nyaman untuk manusia. Nah, rasa keprihatinan tentang kerusakan alam inilah yang ditulis oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si ini ya, dalam ensiklik Laudato Si ini, karena dia prihatin melihat kerusakan alam yang terjadi saat ini, maka dia menuliskan sebuah ensiklik ya, menulis sebuah ensiklik. Nah, oke, kita lihat dulu. Sebelumnya kita lihat secara etimologis ensiklik itu artinya apa. Nah, secara etimologis ensiklik itu berasal dari kata Latin ya, berasal dari kata Latin yaitu litere encyclicae ya, litere encyclicae. Nah, yang asal muasalnya adalah kata Yunani. Nah, kata Yunani ini sebelumnya adalah ekuklios ya, yang berarti kalau dalam bahasa Inggris itu according to ya, menurut ya, menurut. Nah, kemudian secara harafiah, secara asal kata, ensiklik ini dapat diartikan sesuatu pesan yang dikirim berkeliling. Nah, itulah pengertian kata per kata, begitulah ya, dari asal kata, istilah kata, suatu pesan yang dikirim berkeliling. Nah, dengan demikian ensiklik itu berarti sebuah surat ya, yang ditulis oleh siapa? Yang ditulis oleh Paus sebagai uskup Roma dan pemimpin tertinggi gereja. Nah, sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik ya. Nah, surat itu, sebuah surat yang ditulis Paus tadi itu berisi apa? Berisi ajaran ya, berisi ajaran Sri Paus itu sendiri ya, Paus yang bersangkutan mengenai apa? Mengenai iman atau kesusilaan ya,
Nah, dengan demikian, ensiklik ini merupakan sebuah surat yang sifatnya agung dan universal ya. Agung dan universal, bersifat umum ya. Nah, maka teks ensiklik ini biasanya resmi ditulis dalam bahasa Latin ya, ditulis dalam bahasa Latin. Nah, bahasa Latin ini kemudian diterjemahkan ke pelbagai bahasa lain ya, ke bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Jerman ya, Spanyol dan lain sebagainya, bahasa-bahasa yang lain. Nah, bahkan juga Komisi Wali Gereja Indonesia menerjemahkannya juga menjadi bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya sungguh semua umat mengerti ya keprihatinan Paus. Nah, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Paus tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih isi dari ensiklik ya, atau surat yang dikeluarkan Paus tadi ya? Itu artinya ensiklik ya. Nah, dalam ensiklik Laudato Si ini ya, apa sih isinya? Kan begitu. Nah, ensiklik yang berjumlah 190 halaman ini ya, itu sebenarnya kalau dihitung sebagai buku tidak terlalu tebal ya, yang namanya juga ajaran ya, ajaran seruan juga. Nah, ini ada 190 halaman. Nah, dalam ensiklik ini Paus Fransiskus menuliskan argumen teologis. Dia menuliskan pendapat yang bersifat teologis. Nah, sebelumnya teologi itu ya berarti ilmu yang mempelajari tentang theos, Allah ya. Nah, itu artinya teologi ya. Nah, maka dalam ensiklik Laudato Si ini Paus Fransiskus menuliskan pendapat teologisnya tentang apa? Tentang pentingnya mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan. Nah, maka secara garis besar isi dari Laudato Si ini adalah bagaimana pentingnya mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan. Nah, dalam ensiklik ini Paus Fransiskus menjelaskan bahwa kerusakan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan itu merupakan satu tanda kecil ya, satu tanda kecil dari apa? Dari krisis. Nah, maka kerusakan yang terjadi hingga saat ini menjadi suatu keprihatinan yang besar ya, keprihatinan yang besar. Maka Paus mengatakan bahwa kerusakan ini adalah krisis etika. Artinya krisis ajaran, krisis kebiasaan baik. Ya, bagaimana manusia jika mengalami krisis perbuatan baik, maka yang terjadi akan yang jahat terus. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Paus ya. Nah, maka kerusakan itu merupakan suatu krisis etika, krisis budaya, dan krisis spiritualitas modern. Nah, spiritualitas modernitas ini maksudnya daya atau penghayatan di dunia modern ini. Nah, maka menurut Paus Fransiskus apa yang menjadi solusinya? Nah, tadi kerusakan alam itu disebabkan apa? Krisis etika ya, krisis kebiasaan baik. Nah, krisis budaya ya, krisis juga spiritual di zaman modern ini. Maka menurut Paus Fransiskus solusinya itu adalah dengan adanya pengorbanan dan revolusi budaya ya. Pengorbanan dan revolusi budaya menurut Paus Fransiskus menjadi solusi untuk mengatasi kerusakan alam. Maka ini dinyatakan harus dimiliki oleh setiap orang di seluruh dunia. Nah, oke, kita lanjut. Nah, secara singkat, secara garis besar ada beberapa topik penting yang dibahas dalam ensiklik Laudato Si ini ya, dalam ajaran ini. Ada setidaknya seminimalnya ada 5 topik yang berkaitan dengan sains ya, ekonomi, kebijakan pemerintah, manusia, dan iman. Nah, tetapi kali ini karena saya hanya membahas sekilas tentang Laudato Si ini supaya kalian juga mengenal dokumen atau ajaran gereja ya yang disampaikan oleh Paus, maka kita fokuskan pada manusia dan iman. Kita hanya meletakkan fokus di 2 tema ini. Kalau yang lain mungkin nanti lain waktu bisa kita lihat lagi ya. Nanti fokus kita adalah manusia dan iman ya. Oke, kita lanjut. Nah, berkenaan dengan manusia.
setiap aktivitas yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang berdampak pada lingkungan seharusnya memperhitungkan apa yang diperhitungkan, hak-hak dasar kaum miskin. Maka hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan harus dipikirkan. Bagaimana nasib kaum miskin jika ini terjadi? Bagaimana mereka yang kurang mampu jika ini terjadi? Nah, kalau orang yang mampu, orang yang kaya, mungkin kerusakan lingkungan tidak akan berpengaruh dalam dirinya. Bahkan orang-orang kaya mendirikan pabrik, menyebabkan polusi udara dan segala macam itu. Mereka tidak memikirkan efeknya kepada siapa? Efeknya kepada kaum miskin, kepada orang yang kurang mampu, kepada orang yang kurang mampu. Nah, maka menurut Paus Fransiskus di sini kerusakan alam itu kerusakan alam itu salah satunya disebabkan oleh konsumerisme. Mungkin kalian pernah mendengar konsumen konsumen itu orang yang menikmati Nah, konsumerisme itu berarti menjadi suatu paham kalau udah ada ismenya itu cenderung negatif karena itu menjadi paham menjadi suatu yang dianut secara terus-menerus. Nah, maka konsumerisme itu dapat diartikan bahwa paham yang hanya untuk nikmatnya saja, begitu yang penting saya merasa nikmat, udah. Nah, itu adalah sifat konsumerisme. Maka perusakan alam itu menjadi suatu konsumerisme yang tidak beretika. Artinya jiwa yang hanya ingin nikmatnya saja, tidak memperhitungkan kebiasaan-kebiasaan baik yang harus terjadi. Nah, inilah yang menyebabkan tingkat konsumsi manusia, tingkat penggunaan manusia memperparah kerusakan lingkungan. Nah, maka yang terjadi hanyalah kerusakan alam karena saya hanya tahu menikmati. Yang penting usaha saya lancar, pabrik saya lancar, kemudian kayu-kayu saya tebang saya dapat, hanya untuk nikmatnya saja, hanya untuk keperluannya, tidak pikirkan bagaimana nasib orang-orang lain Nah, maka menurut Paus Fransiskus juga pemimpin politik, artinya pemerintah harus melakukan suatu perubahan dan membantu orang-orang yang kehilangan tempat tinggal atau yang pekerjaannya terpaksa ditinggalkan karena perubahan iklim dan lain sebagainya. Nah, Paus Fransiskus mengajak pemerintah supaya memperhatikan orang-orang yang seperti itu, yang kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, dan juga orang yang mendapat efek negatif dari perubahan iklim Nah, itu yang mau ditegaskan. Maka masyarakat apa yang dibuat kita sebagai masyarakat, apa yang bisa kita buat? Kita sebagai masyarakat apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan ini? Nah, menurut Paus Fransiskus, masyarakat harus mengubah gaya hidup mereka. Nah, termasuk juga menggunakan transportasi umum supaya tidak macet, misalnya apalagi di Jakarta yang sering macet gitu Nah, maka disarankan untuk menggunakan transportasi umum, tapi dalam konteks sekarang ini di masa Covid berkeluaran pasti dilarang, begitulah. Nah, tapi pada umumnya manusia juga harus berpikir bagaimana mengurangi macet, maka menggunakan transportasi umum. Nah, kemudian juga menanam pohon bahkan sederhananya jika kita di rumah, kita bisa, kalau ada lampu yang masih menyala, sudah pagi, sudah terang, kita matikan. Itu suatu bentuk juga kepedulian. Nah, oke, kita lanjut. Tadi kita sudah melihat bagaimana manusia topik manusia. Sekarang kita melihat topik iman iman. Ini menjadi paham materi kita yang slide yang terakhir semoga kalian belum bosan Nah, maka pelajaran topik mengenai iman, dalam hal ini Paus Fransiskus menyebutkan bahwa inti ajaran Katolik adalah menekankan kepedulian terhadap makhluk ciptaan Tuhan dan kaum miskin. Nah, maka kita sebagai umat Katolik harus fokus pada makhluk ciptaan Tuhan dan kaum miskin. Nah, maka Paus Fransiskus mendesak manusia bertanggung jawab secara moral, bertanggung jawab sungguh untuk apa? Untuk merawat lingkungan. Nah, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 15.
Di sana dikatakan bahwa manusia memiliki tugas untuk apa? Menjaga, merawat, ya. Maka manusia dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 15 ditegaskan bahwa manusia harus mampu menjaga dan merawat bumi. Nah, maka dalam hal ini Paus berdoa, ya. Paus berdoa saat ada diskusi tentang iklim yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, di situ Paus berdoa. Dia menulis 2 doa tentang apa? Tentang pelestarian lingkungan, ya. Paus mendoakan bagaimana pelestarian lingkungan yang harusnya terjadi di dunia dan juga memohonkan Tuhan untuk memberikan kesembuhan dalam hidup manusia, dalam hidup kita agar apa? Agar dapat terus melindungi dan merawat bumi. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat bahwa Paus Fransiskus itu tidak hanya berdoa untuk pelestarian alam, untuk kelestarian alam, tetapi dia juga berdoa untuk manusianya, siapa kita. Nah, agar diberi kesehatan juga. Ya, kalau kita tidak sehat, ya kita sering jatuh sakit, siapa yang akan peduli terhadap kerusakan alam, begitu ya. Nah, maka juga dengan demikian Paus menggerakkan hati orang-orang yang mencari keuntungan dan mengorbankan orang-orang miskin di dunia. Nah, karena orang-orang yang seperti inilah yang menyebabkan kerusakan alam, orang-orang yang hanya mencari keuntungan sendiri-sendiri dan mengorbankan orang-orang miskin. Nah, dalam hal ini Paus mendoakan, ya. Nah, oke, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini sekian materi kita, ya. Nah, saya hanya membahas sekilas tentang ensiklik, ya, Laudato Si, supaya kalian setidaknya paham sedikit, ya, apa yang dikatakan oleh Gereja Katolik secara khusus melewat Paus Fransiskus. Nah, oke anak-anak, akhir kata saya mengucapkan semoga kalian tetap menjaga kesehatan di rumah, ya, dan terima kasih atas perhatiannya untuk materi ini. Akhir kata saya ucapkan God bless us. Shalom.